Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Rubani, NIM 2221400084. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas yang sudah diberikan oleh Bapak dosen melalui link yang sudah diberikan dan yang sudah saya pilih. Pada kesempatan kali ini saya kebagian tugas memilih tugas, yakni mengirim pesan antar aplikasi terdistribusi menggunakan Simple QA service di Amazon, di AWS Amazon. Nah, perlu kita ketahui terlebih dahulu sebelum membahas apa itu, bagaimana caranya, kita akan membahas apa itu SQS. Di sini saya mengutip dari ChatGPT. Amazon Simple QA Service atau disingkat dengan SQS adalah layanan antrian pesan yang dikelola oleh Amazon Web Service. Nah, SQS ini dirancang untuk memungkinkan komunikasi asinkron antara komponen aplikasi terdistribusi. Dengan menggunakan SQS ini, aplikasi dapat mengirim, menerima, dan mengelola pesan tanpa memerlukan infrastruktur atau kompleksitas tambahan. Adapun fitur-fitur dalam Amazon SQS, yaitu yang pertama ada dukungan dua jenis antrian. Yang pertama standar QE, yang kedua FIFO QE atau kepanjangannya first in first out. Nah, yang pertama standar QE, yaitu fitur standar QE memiliki kelebihan. Yang pertama mendukung throughput tinggi, yang kedua menjamin pengiriman setidaknya satu kali tetapi pesan dapat diterima dalam urutan yang tidak terurut. Nah, yang kedua, kelebihan dari FIFO QE yaitu menjamin pesan dikirim dan diterima dalam urutan yang sama. Yang kedua, menghindari pengiriman ganda. Jadi dua macam antrian ini itu berbeda ya. Yang pertama itu yang standar QE itu acak, yang FIFO QE itu berurutan. Jadi selama urutan pertama, antrian pertama itu belum selesai, maka antrian kedua tidak akan muncul. Nah, fitur yang kedua itu skalabilitas. Itu SQS dapat menangani volume pesan dalam skala besar, baik itu beberapa pesan per detik maupun jutaan pesan per hari. Jadi meskipun pesan yang diterima ini banyak, SQS masih bisa menampung. Yang ketiga, sinkron, yaitu komponen aplikasi tidak perlu berjalan secara bersamaan. Satu komponen dapat mengirim pesan kapan saja dan komponen lain dapat mengambil pesan sesuai kebutuhannya. Yang keempat, manajemen mudah. Yang kelima, keamanan terjaga. Yang keenam, integrasi AWS. Nah, lanjut bagaimana cara mengirim pesan antrian di aplikasi menggunakan SQS atau Simple QA Service. Yang pertama, kita buka aplikasinya, kita login ke akun AWS kita terlebih dahulu. Setelah itu langkah kedua yaitu kita masuk ke Simple QA Service atau SQS. Kalau di beranda teman-teman di sini nggak ada, teman-teman bisa ketikkan di kolom pencarian yaitu SQS seperti ini. Setelah itu di sini akan muncul. Karena di sini saya pintasan dari SQS-nya sudah ada, saya langsung masuk lewat pintasannya saja. Sambil lalu kita ngopi dulu sambil menunggu loadingannya kan. Nah, setelah sampai di dashboard SQS-nya, teman-teman klik di sini tombol buat antrian, yaitu langkah ketiga kita buat antrian. Nah, setelah itu di sini ada dua fiturnya. Yang pertama standar info, yang kedua FIFO info. Yang seperti saya katakan tadi, di sini terdapat dua antrian. Yang pertama acak, yang kedua berurutan. Di sini saya memilih yang pertama. Nah, setelah itu di sini kita disuruh menginputkan nama antrian kita apa. Karena di sini saya ingin menginputkan misalnya antrian 1. Nah,
Setelah itu masuk ke menu selanjutnya. Di sini saya akan mengikuti default settingan dari SKS-nya, yaitu batas waktu visibilitas 30 per detik dan lain sebagainya. Kita ikuti saja. Nah, setelah itu semuanya kita ikuti saja. Nah, setelah itu kita buat antrian. Dari militer ya. Kamu udah kamu? Baru. Tragedi. Aktor militer kan? Militer. Nah, setelah kita tadi membuat antriannya, di sini akan muncul antrian satu. Mohon maaf di sini saya tipu. Setelah itu kita tandai antriannya. Nah, kemudian di sini kita mengirim dan menerima pesan. Langkah selanjutnya yaitu kita klik mengirim dan menerima pesan. Nah, kemudian di sini langkah selanjutnya yaitu kita disuruh menginputkan pesan apa yang kita sampaikan. Di sini misalnya di sini saya akan menulis nama saya, nama Sahabat tim NIM 221400084. Nah, saya membuat contoh pesan yang ingin saya kirim yaitu seperti ini. Terus dari Setelah itu setelah itu kita klik di atribut pesan. Di sini ada tanda panah, kita klik. Nah, di sini kita inputkan nama pesan kita itu apa. Misalnya pengenalan. Itu kita pilih nomor string dan ikuti saja di sini. Nah, misalnya di sini jenis custom apalah kita isi, kemudian nilainya saya isi online. Nah, setelah itu di sini ada tombol kirim pesan, kemudian kita klik kirim pesan, maka pesan ini akan dikirim ke dalam nomor antrian dan begitu pun seterusnya. Ketika kita menginputkan pesan lagi, maka akan ada pesan yang mengantri di belakangnya. Seperti itu. Oh, di sini ada pemberitaan pesan Anda telah terkirim dan siap untuk diterima. Kemudian kita kembali ke antrian. Nah, setelah itu kita buka antriannya. Oh, mohon maaf, di sini ada mengirim dan menerima pesan. Nah, mana Jong? bunyi rokok. Hah? Pada atas nak kanan. Coba lah. Tarik atas. Mana Jong? Kau ni kau sana udah. Edit. Nah, setelah kita sudah mengirimkan pesan, kita tandai terlebih dahulu. Kemudian kita edit. Allah, edit kan. Mana jauh?
Bener lah pesan lah. Cara pesan. Oh, setelah kita mengirim pesan, yaitu kita kembali ke antrian, kita tandai antriannya. Setelah itu mengirim dan menerima pesan. Kemudian di bawah ini ada menerima pesan. Di sini pesan tersedia ada 2. Itu setelah itu kita klik polling untuk pesan. Nah, di sini pesan kita tadi ini muncul di sini. Nah, ini pesan kita. Kita lihat. Nah, ini dari pesan kita, isi dari pesan kita, nama Bani dan sebagainya, atribut, string 123 online, detail. Nah, di sini akan ada detailnya. Kemudian kita klik selesai. Setelah itu setelah kita melihat pesan, langkah selanjutnya yaitu hapus. Kita menghapus antriannya. Kita klik hapus dan setelah kemudian klik konfirmasikan. Kemudian hapus. Nah, antrian sudah dihapus. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai cara membuat antrian pesan terdistribusi. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.